Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Arisna Channel. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini kita akan membahas tentang kisah dan sejarah dari Sunan Giri, salah satu wali Songo yang ikut menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Giri adalah salah satu dari 9 pendakwah Islam di Pulau Jawa yang dikenal sebagai wali Songo. Dia berdakwah di daerah Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri lahir sekitar tahun 1442 Masehi di daerah Blambangan, yaitu ujung timur Pulau Jawa, dan memiliki nama kecil bernama Raden Paku atau Joko Samudro. Dia merupakan putra dari Maulana Ishak dan Dewi Sekardadu. Ayahnya adalah ulama yang berasal dari Asia Tengah, sedangkan ibunya putri penguasa Blambangan, Menak Sambuyu. Sewaktu kecil, dia dibuang ke laut sebab dianggap berbahaya bagi kondisi kerajaan di kala itu. Dari situlah ia mendapatkan nama Joko Samudro. Ada dua versi alasan pembuangan ini. Yang pertama karena dianggap membawa wabah penyakit, dan yang kedua karena disingkirkan oleh patih kerajaan karena saat dewasa akan menjadi pewaris tahta. Sunan Giri tidak hanya berperan sebagai pendakwah Islam, tetapi dia juga ambil bagian dalam dinamika politik Nusantara di kala itu dengan mendirikan Kesunanan Giri atau Giri Kedaton. Situs Giri Kedaton ini terletak di puncak sebuah bukit dengan tanjakan tajam dan relatif curam, tepatnya di wilayah Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kebumas, Gresik, Jawa Timur. Disebutkan bahwa Giri Kedaton menjadi pusat keagamaan bagi umat Islam di Jawa Timur dan bagian timur Nusantara pada abad ke-16 dan ke-17. Pembangunan Giri Kedaton diperkirakan terjadi pada tahun 1485 setelah Sunan Giri pulang menimba ilmu di Malaka. Sebelumnya, Sunan Giri kecil yang dibuang ke laut ditemukan oleh seorang nahkoda perahu milik Nyai Gede Pinatih dari Gresik. Kemudian dia diangkat sebagai anak oleh sang nyai. Ketika beranjak dewasa, Sunan Giri kemudian dikirim ibu angkatnya untuk berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya. Di sana, dia menjadi murid seperguruan Sunan Bonang. Sunan Ampel kemudian memerintahkan mereka berdua pergi ke Malaka dan menjadi murid Maulana Ishak, yaitu ayah Raden Paku atau Sunan Giri, yang memberi mereka tugas untuk menyebarkan Islam di Jawa Timur. Sekembalinya di Gresik, beberapa waktu kemudian Raden Paku menetap di gunung, dalam bahasa Jawa disebut Giri. Sebagai kiai besar, dia lantas memilih nama Prabu Satmata. Di komplek Giri Kedaton, Sunan Giri atau Prabu Satmata juga membangun sebuah taman sari pada tahun 1488 yang dahulu kala merupakan bagian dari komplek Istana Raja di Jawa. Memiliki taman semacam itu tentu menambah wibawa dan kekuasaan pemimpin agama pertama di Giri. Menurut digraf, tindakan Prabu Satmata dari Giri itu seperti juga yang dilakukan para wali Islam di Jawa pada zaman yang sama. Dapat dianggap sebagai suatu usaha memantapkan dan menguatkan pusat keagamaan dan kemasyarakatan. Meski demikian, Giri Kedaton masih belum menjadi pusat kekuasaan pemerintahan atau pusat ekonomi yang berarti pada masa Prabu Satmata atau Sunan Giri. Pada permulaan abad ke-16, kekuasaan Kerajaan Majapahit di pedalaman Jawa Timur masih cukup besar. Sunan Giri pertama meninggal dunia pada tahun 1506. Sepeninggalnya kekuasaan Giri Kedaton diteruskan secara turun-temurun oleh anak dan cucunya. Untuk pusat agama Islam, masa kejayaan Giri Kedaton dapat dikatakan terjadi pada era penguasa keempat yang dijuluki Sunan Prapen yang memerintah dari tahun 1548 sampai 1605. Dia banyak berjasa membentuk dan memperluas kekuasaan kerajaan Imam Islam
baik di Jawa Timur dan Jawa Tengah maupun di sepenanjang pantai pulau-pulau Nusantara Timur. Tak hanya itu, Giri Kedaton juga menduduki peran sebagai tempat mencari legitimasi kekuasaan bagi raja-raja Islam. Pada tahun 1581, Sunan Prapen melantik Sunan Hadiwijaya atau Joko Tingkir dari Kerajaan Pajang sebagai Raja Islam utama. Pelantikan di Giri Kedaton itu dihadiri raja-raja dari Jepang, Wirasaba, Kediri, Surabaya, Pasuruan, Madura, dan bahkan raja-raja daerah Pantai Sidayu, Lasem, Tuban, dan Pati. Boleh dianggap upacara ini merupakan suatu kemenangan bagi Sunan Prapen sebagai negarawan. Ia boleh berharap bahwa di bawah pimpinan rohaninya, ketertiban pemerintahan di Jawa Timur akan tertanam teguh. Tulis di graf. Sunan Prapen atau Sunan Giri IV juga terlibat dalam mediasi Mataram dengan Surabaya. Pada tahun 1589 terjadi pertempuran antara keduanya dan Sunan Prapen bertindak sebagai penengah. Masa kekuasaan Sunan Prapen berakhir saat ia meninggal dunia di tahun 1605. Setelah itu, pengaruh Giri Kedaton meredup. Riwayat Giri Kedaton berakhir pada akhir abad ke-17 setelah digempur oleh Belanda. Tanpa pertahanan yang kuat, Giri pun berhasil ditaklukkan. Namun perihal Sunan Giri terdapat kisah unik yang kurang populer, yakni bahwa dirinya pernah menikah 2 kali. Uniknya Sunan Giri diriwayatkan menikah 2 kali dalam satu hari yang sama. Semasa hidupnya Sunan Giri pernah menikah 2 kali dalam sehari. Kisah tersebut ditulis oleh Ustadz Maftuh Ahnan dan Muhammad Abdul dalam buku berjudul Riwayat Wali Songo. Alkisah Sunan Giri telah resmi bertunangan dengan Dewi Murtasiah, yaitu anak dari Sunan Ampel. Akad nikah telah dipersiapkan dan sudah ditentukan harinya. Menjelang hari perkawinannya, peristiwa aneh tak diduga terjadi dalam kehidupan Sunan Giri. Beliau harus mau menikah juga dengan Dewi Wardah, yaitu putri Ki Ageng Bungkul. Saat itu Ki Ageng Bungkul bernazar untuk mengawinkan siapa saja yang mampu memetik buah delima yang ada di pekarangan rumahnya. Kabarnya pohon delima itu telah membawa banyak korban. Setiap kali seseorang mencoba memanjat untuk memetiknya, seketika itu juga jatuh dan matilah ia. Namun ketika Sunan Giri melewati pekarangan beliau, buah delima yang ada di pekarangan Ki Ageng Bungkul jatuh tepat di atas kepala Sunan Giri. Oleh Sunan Giri dibawanya buah delima itu kepada Sunan Ampel sesuai dengan nazar Ki Ageng Bungkul, maka dinikahkanlah Sunan Giri dengan putri beliau. Dengan demikian maka Sunan Giri menikah 2 kali dalam sehari. Artinya sehari dinikahkan 2 kali dan mendapat istri 2 orang pula, yakni Dewi Murti Asih binti Sunan Ampel dan Dewi Wardah binti Ki Ageng Bungkul. Untuk karomah yang dimiliki oleh Sunan Giri adalah 1. Dapat mengubah pasir menjadi kopi, emas, dan intan. Kejadiannya saat berdagang ke Kalimantan membawa dagangan Nyai Gede Pinate. Yang kedua, dapat mengubah pena menjadi keris yang kemudian terkenal dengan Kalamunyeng atau Kalamunyeng. Kejadiannya saat Sunan Giri diserang pasukan Majapahit utusan Kartawijaya. Yang ketiga, dapat mengubah batu menjadi gajah dan sebaliknya, yang kemudian terkenal dengan sebutan Sunan Giri Gajah. Peristiwa ini terjadi sewaktu Sunan Giri mengasuh anaknya. Nah, itulah pembahasan tentang kisah dan sejarah Sunan Giri beserta karomahnya yang tidak dimiliki oleh setiap manusia. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.